Coba deh, pernah nggak kalian kepikiran kenapa ya kita tuh kayaknya terobsesi banget sama cerita superhero dan mutan? Nah, dalam kupasan kali ini, kita bakal gali sebuah teori yang, wah gila banget sih. Teori ini nyambungin karakter fiksi favorit kita sama makhluk-makhluk kuno dari zaman dulu. Oke, kita mulai ya. Obsesi kita sama superhero dan mutan ini kan udah nggak aneh lagi. Tiap tahun ada aja filmnya. Tapi gimana kalau cerita-cerita ini tuh sebenarnya nggak baru sama sekali? Gimana kalau semua ini udah pernah kejadian sebelumnya? Nah ini nih yang mulai bikin merinding. Coba lihat perbandingannya antara musuh Spider-Man, si Lizard, sama makhluk kuno Nephilim. Kekuatan super, bisa nyembuhin diri, bahkan kemampuan paranormal. Mirip banget kan? Ini kayaknya bukan sekadar kebetulan. Jadi siapa atau apa sih sebenarnya Nephilim ini? Oke, buat jawab ini kita harus mundur jauh banget ke teks-teks kuno Ibrani seperti kitab Henokh. Siap-siap ya, karena kita akan masuk ke dunia yang penuh misteri. Jadi menurut teks-teks ini, Nephilim itu keturunan campuran, hasil dari hubungan malaikat yang jatuh sama perempuan manusia. Bayangin aja, mereka ini semacam hybrid original di bumi, raksasa-raksasa super kuat yang hidup sebelum zaman banjir besar. Keren sekaligus serem. Dan kutipan ini ngejelasin banget status mereka. Mereka bukan cuma monster loh. Mereka itu orang-orang perkasa, orang-orang kenamaan. Istilahnya mereka itu selebritasnya zaman kuno. Tapi, ya, kehadiran mereka ini justru yang merusak segalanya. Nah, disinilah muncul pertanyaan besar. Kalau air bah itu tujuannya buat ngehapus semua, termasuk Nephilim, kok bisa-bisanya mereka muncul lagi setelah banjir? Aneh kan? Ini teka-teki genetika yang gede banget. Sumber yang kita kulik ini punya teori yang unik dan kontroversial banget. Teorinya bilang kemunculan mereka lagi itu bukan karena ada malaikat jatuh gelombang kedua, tapi karena ada penumpang gelap genetik di Bahtera Nuh. Ada sesuatu yang nyelip di dalam DNA. Poin kuncinya ada di timing. Lihat deh, istri-istri dari anak-anak Nuh itu dipilih di menit-menit terakhir. Tepatnya setelah teks kuno bilang kalau semua makhluk hidup telah rusak jalannya. Ini detail kecil, tapi dampaknya gede banget. Artinya gini Nuh, dan putra-putranya mungkin secara genetika bersih. Tapi gimana dengan istri-istri mereka? Dengan kondisi dunia yang udah rusak parah, pilihan kan jadi terbatas banget. Jadi, sangat mungkin salah satu dari mereka itu membawa DNA yang udah terkontaminasi masuk ke dalam bahtera. Terus, gimana caranya DNA rusak ini bisa nurun ke generasi berikutnya? Nah, ini dia. Sumbernya ngasih teori yang keren banget. Basisnya dari ilmu genetika soal perbedaan kromosom pria dan wanita. Anggap aja kayak ada kode rahasia yang diwariskan lewat jalur perempuan. Oke, sedikit pelajaran biologi singkat ya. Pria itu XY, wanita XX. Kromosom Y itu cuma bisa diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Nah, ini penting banget. Makanya garis keturunan laki-laki dari Adam sampai Nuh yang murni itu harus dijaga. Karena kerusakan awalnya datang dari para malaikat jatuh, yang semuanya laki-laki. Diagram ini ngejelasin teorinya dengan simpel. Kalau salah satu istri dari anak Nuh ternyata punya kromosom X Nephilim yang rusak, ya udah, peluangnya 50-50. Anaknya bisa jadi manusia normal atau jadi Nephilim baru. Bener-bener kayak main lotre genetik, tapi taruhannya masa depan umat manusia. Jadi intinya ini, garis keturunan Nephilim bisa lolos dari banjir besar lewat kromosom X dari pihak perempuan. Ini semacam pintu belakang genetik yang bikin sifat-sifat itu bisa muncul lagi di dunia setelah semuanya dibersihkan. Sekarang kita loncat ke zaman modern. Penulisnya narik teori kuno ini langsung ke abad 21. Gimana kalau nubuat seperti pada zaman Nuh itu bukan cuma soal moral, tapi juga soal genetika? Sumber ini bahkan nyebut klaim super kontroversial dari arkeolog Ron Wyatt. Dia ngaku nemuin sampel darah Kristus yang katanya cuma punya 24 kromosom, 23 dari ibunya, dan 1 kromosom Y dari Bapa Ilahi. Nah, klaim ini dipakai buat menggarisbawahi betapa pentingnya garis keturunan laki-laki secara teologis dan bahwa genetika yang aneh itu mungkin saja terjadi. Dan penulisnya nunjukin tanda-tanda di zaman modern yang katanya mirip sama zaman Nuh. Ada transhumanisme, yaitu upaya gabungin manusia sama mesin. Ada rekayasa genetika, bikin makhluk campuran manusia hewan, sampai teori konspirasi soal lab biologi bawah tanah. Semuanya dilihat sebagai gema dari masa lalu yang kelam. Nah,
Ini nyambung lagi ke pertanyaan kita di awal soal superhero. Menurut pandangan ini, obsesi kita sama mutan itu bukan cuma hiburan. Itu semacam pemrograman bawah sadar biar kita terbiasa dan akhirnya nerima ide-ide soal mutasi dan rekayasa genetik. Seolah-olah kita lagi disiapin buat sesuatu yang lebih besar. Jadi, gimana? Apa ini semua cuma kebetulan dan imajinasi? Atau memang ada benang merah yang nyambungin mitos kuno, buku komik, sampai rekayasa genetika modern? Sumber ini ngajak kita buat mikir, jangan-jangan kita lagi nonton babak terakhir dari sebuah cerita yang udah tua banget. Dan kalau benar, apa artinya ini buat kita semua?